Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai bimbingan kelompok, alangkah baiknya kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh siapa? Fitri. Silakan Fitri untuk memimpin doa. Baik, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Terima kasih kepada Fitri yang sudah memimpin doa. Nah, sebelumnya Ibu akan tanya dulu nih. Sebelumnya sudah mengikuti bimbingan kelompok? Belum. Ini pertama kali ya? Iya. Nah, banget. Nah, sebelumnya di sini Ibu izin menjelaskan terlebih dahulu bimbingan kelompok itu apa dan tujuannya apa. Nah, bimbingan kelompok itu suatu bimbingan yang diberikan oleh konselor atau guru BK kepada beberapa individu dalam satu kelompok gitu. Nah, tujuannya apa sih? Kayak tujuannya yaitu mengembangkan potensi, terus mengembangkan kerjasama juga. Selain itu, kita bisa tanya jawab sama yang lain, terus bisa berkontribusi atau kerjasama dengan kelompoknya masing-masing gitu. Nah, di sini di dalam bimbingan kelompok itu ada beberapa asas. Nah, salah satunya ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas keterbukaan. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah, pada asas kerahasiaan ini dalam bimbingan kelompok tidak boleh ada yang menyebarluaskan terkait permasalahan ini kepada siapapun, jadi hanya kita yang tahu gitu ya. Nah, yang kedua ini ada asas kesukarelaan. Apakah kalian sukarela mengikuti bimbingan kelompok? Sukarela. Yang ketiga ini ada asas keterbukaan. Nah, jadi nanti pada saat kegiatan bimbingan kelompok silahkan kalian untuk terbuka dan jangan sungkan gitu ya untuk menceritakan ataupun mencurahkan pendapat gitu ya. Nah, selanjutnya di sini juga ada kontrak waktu yang dimana pada kegiatan bimbingan kelompok ini kita akan melakukannya dengan 40 menit. Apakah cukup? Cukup. Nah, yang selanjutnya ada pepatah mengatakan gitu ya. Tak kenal maka tak sayang. Jangan gitu, balikan lagi ya. Tak kenal maka tak Tanya. tak tahu kan, tahu dulu baru Sayang. ya, tahu dulu baru Sayang. sayang gitu. Nah, boleh ya kita perkenalan dulu, dimulai dari Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Anissa Nurkafiani, bisa dipanggil dengan Bu Ica atau Bu Anissa atau Ibu Okta, yang alamat di Manonjaya, Kelapa II. Nah, sekarang kalian silakan memperkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, dan alamat. Itu dimulai dari sini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Gisa Livia Putri. Nama panggilan saya adalah Gisa. Alamat saya di Cibangun Kaler. Perkenalkan, nama saya Rahayu Sri Herawati, bisa dipanggil Hera, alamat saya dari Ciakar. Perkenalkan, nama saya Salsabila, bisa dipanggil Salsa. Alamat di Kaler. Perkenalkan, nama saya Tiara Syafati, bisa dipanggil Tia, alamat Cikampek. Perkenalkan, nama saya Fitri Mediawati, bisa dipanggil Fitri, alamat dari Ciakar. Perkenalkan, nama saya Anggita Syukurta Fadila, bisa dipanggil Gita, alamat dari Ciakar. Perkenalkan, nama saya Amelia, bisa dipanggil Amel, alamat Cimuncang. Perkenalkan, nama saya Lisa Syaradi, bisa dipanggil Laisa, alamat dari Ciaur. Jawab. Nah, mungkin seperti itu ya. Nah, sebelum dimulai dengan materi bimbingan kelompok, kita ice breaking dulu ya, biar mencairkan suasana juga gitu. Boleh. Oke, teman-teman, kita duduknya seperti ini. Seperti ini. Nah, ada yang tahu nggak lagu anak-anak yang pada hari Minggu? Tahu. Coba tangannya seperti ini dulu. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini tepuknya 2 kali. Ya. Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng semuanya. Gerakannya seperti itu dari awal sampai akhir
dan nyanyinya juga sama gitu ya. Kita bareng-bareng semuanya ya. Siap. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik, tutik tatik, tutik tatik tuk. Tutik tatik, tutik tak, suara sepatu kuda. Nah, yang selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan dulu ya topik yang akan kita bahas, yaitu tentang kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Nah, di sini Ibu menggunakan PPT ya atau PowerPoint. Nah, di sini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, di sini ada kenakalan remaja dan cara mengatasinya. Apa sih kenakalan remaja itu? Nah, kenakalan remaja merujuk pada perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Biasanya dilakukan oleh remaja yang sedang dalam proses pencarian identitas atau jati diri gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada faktor penyebab. Mungkin di sini juga ada beberapa faktor penyebab. Yang pertama itu ada faktor keluarga, yang kedua ada faktor lingkungan sosial, yang ketiga ada faktor psikologis, yang keempat ada faktor pendidikan, dan yang terakhir ada faktor media. Yang selanjutnya di sini ada pengawasan orang tua. Nah, anak merasa bebas melakukan apapun tanpa kontrol. Orang tua yang tidak berkomunikasi dengan anak membuat mereka mencari bimbingan dari luar. Nah, yang selanjutnya di sini ada dampak kenakalan remaja. Nah, yang pertama itu ada penurunan prestasi akademik, yang kedua kehilangan masa depan karena terjerumus dalam tindakan kriminal atau kecanduan. Yang ketiga kerusakan hubungan sosial dan keluarga. Yang keempat gangguan pada kesehatan fisik dan mental. Nah, yang selanjutnya di sini ada jenis-jenis kenakalan remaja. Yang pertama itu ada perilaku menentang otoritas, yang kedua ada pergaulan bebas, yang ketiga kekerasan dan perundingan atau bullying, yang keempat penyalahgunaan narkoba dan alkohol, yang kelima pencurian atau perilaku kriminal, yang keenam vandalisme. Tahu nggak vandalisme? Ya. Kayak coret-coret di dinding, di umum. Nah, kayak gitu. Yang ketujuh ada tindak pidana seksual, yang kedelapan perilaku antisosial dan gangster. Nah, kan sekarang ini banyak ya gangster kayak apa? Blackbird. Nah, yang selanjutnya di sini yang terakhir ada ketergantungan teknologi. Nah, yang terakhir di sini ada pencegahan kenakalan remaja. Yang pertama itu ada pendidikan karakter, yang kedua ada komunikasi yang terbuka, yang ketiga pemberdayaan remaja, yang keempat peran keluarga, yang kelima lingkungan yang mendukung, yang keenam program konseling. Nah, baik teman-teman, di sini Ibu akan membagi dua kelompok gitu ya. Dua kelompok, mungkin di sini ada 8 orang ya? Ya, 8 orang. Nah, boleh deh dari sini sampai sini ya. Di sini sampai sini kelompok 1, di sampai sini kelompok 2. Nah, baik, di sini terdapat kartu kuis. Kartu kuis ini yang bertuliskan nomor. Boleh pilih sesuai nomor yang kalian inginkan atau yang kalian sukai gitu ya. Silakan dipilih dulu. Diambil satu orang ya. Nah, baik teman-teman, di dalam kartu kuis itu ada sebuah pertanyaan. Nanti jika Ibu menyebutkan nomor secara acak, lalu kalian bacakan pertanyaannya. Setelah itu jawab dengan kalian masing-masing. Apabila tidak ada yang mengerti atau kurang paham, boleh didiskusikan dengan kelompok ataupun bisa menambah dari kelompok lain gitu ya, atau memberikan pendapat juga. Itu bisa dipahami, bisa dimengerti? Bisa. Baik, oke, dimulai ya. Siap? Sudah siap? Siap. Nomor 3. Nomor 3 siapa? Silakan bacakan dulu. Apakah Anda percaya bahwa kenakalan remaja bisa disebabkan oleh masalah emosional atau psikologis? Mau dijawab langsung atau didiskusikan?
Jawab langsung aja. Ya, saya percaya bahwa masalah emosional atau psikologis bisa menjadi salah satu faktor penyebab kenakalan remaja. Remaja yang merasa tertekan, cemas, atau mengalami masalah mental seperti depresi atau kecemasan sosial seringkali mencari cara untuk melampiaskan perasaan mereka. Apakah setuju dengan pendapatnya siapa? Hera, apakah setuju? Setuju. Barangkali dari kelompok ini ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Apakah sudah cukup? Sudah cukup? Baik, dilanjut ya. Nomor 7. Kenapa kamu seperti kaget ya? Boleh bacakan. Baik. Apa pendapat Anda mengenai penyebab utama kenakalan remaja? Menurut saya, penyebab utama kenakalan remaja yaitu kurangnya perhatian dari keluarga, pengaruh buruk teman sebaya, dan dampak negatif lingkungan sosial, termasuk media sosial juga yang mempromosikan konten yang tidak baik. Apakah yang lain setuju dengan pendapatnya Fitri? Setuju. Baik, dilanjut ya. Nomor 2. Mengapa pengaruh teman sebaya sangat besar dalam kenakalan remaja? Pada usia remaja, individu sedang mencari identitas diri. Mereka cenderung ingin diterima dalam kelompok dan seringkali meniru gaya dan meniru perilaku teman mereka. Baik, apakah setuju dengan pendapatnya Tiara? Setuju. Tidak ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Tidak. Oke, berarti yang udah baru berapa nomor nih? 3. Masih ada 6. Masih ada 7. 5. Yang selanjutnya nomor 7. Udah. Berarti kalian itu konsentrasi ya? Nah, yang selanjutnya nomor 4. Apakah media sosial dapat mempengaruhi kenakalan remaja? Menurut saya ya, karena media sosial dapat mempengaruhi kenakalan remaja dengan berbagai cara seperti paparan konten negatif, tekanan sosial, penyebaran informasi yang salah. Udah? Dari yang lainnya setuju? Setuju. Yang selanjutnya nomor 1. Silakan. Apa yang harus dilakukan orang tua jika anaknya terlibat dalam kenakalan remaja? Tetap tenang dan tidak langsung menghukum. Jangan terburu-buru memberikan hukuman fisik atau verbal. Cobalah untuk memahami alasan dibalik perilaku anak komunikasi yang terbuka. Ajak anak untuk berbicara tentang masalah atau kesulitan yang mereka hadapi tanpa dihakimi. Apakah setuju? Setuju. Sekarang nomor 8. Apa dampak buruk dari kenakalan remaja? Menurut saya, bagi individu, kehilangan masa depan yang cerah dan kerusakan hubungan sosial. Bagi masyarakat, meningkatnya tingkat kejahatan dan ketidakstabilan sosial. Sudah? Apakah yang lain ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Tidak? Sudah cukup? Sudah. Oke, yang selanjutnya berarti nomor berapa lagi nih? 5, 6. Sekarang nomor 5 dulu deh. Bagaimana cara menyikapi remaja yang sering terlibat dalam kenakalan? Bisa dengan cara memberikan perhatian emosional, misalnya tunjukkan bahwa kita peduli dan siap membantu. Juga bisa memberikan ruang untuk perubahan, misalnya berikan kesempatan bagi remaja untuk memperbaiki diri tanpa merasa tertekan. Apakah yang lainnya setuju? Apakah yang lainnya setuju? Setuju. Yang terakhir silakan, siapa? Boleh. Menurut Anda, apakah kenakalan remaja bisa dihindari? Menurut saya, kenakalan remaja bisa diminimalkan dengan komunikasi yang baik antara orang tua dan anak.
pendidikan moral sejak dini, dan keterlibatan remaja dalam kegiatan positif seperti olahraga atau seni. Berarti yang lainnya sudah ya ini? Ya. Nah, tadi kan sudah tahu ya jika kenakalan remaja itu sangat berdampak buruk gitu ya. Ada beberapa faktor juga, jenis-jenisnya juga. Tadi kan sudah tahu ya, sudah Ibu sampaikan juga gitu. Nah, Ibu akan tanya nih perasaan kalian ketika bimbingan kelompok ini bagaimana nih? Tegang. Deg-degan. Apa lagi? Seru tapi tegang. Seru tapi tegang. Tegangnya gimana? Kenapa? Tegang. Deg-degan aja gitu ya, biasa gitu ya. Ya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, apakah ada yang mau menyimpulkan dari bimbingan kelompok ini? Ada yang menyimpulkan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Ada? Tidak. Kalau misalnya Ibu tunjuk gimana? Sudah? Nah, Ibu akan ulangi ya. Jika kesimpulannya kalau misalnya kita terjun langsung maksudnya kita terjerumus ke dalam kenakalan remaja itu tidak baik ya bagi diri kita, bagi keluarga juga. Terus jika misalnya gitu ya, Ibu akan nanya, kalau ada yang mengajak untuk terjerumus ke dalam kenakalan remaja, contoh kayak masuk ke organisasi geng-geng motor, nah itu gimana? Mau apakah kalian akan nolak atau ayo ikut weh gitu? Nah, nolaknya seperti apa? Apakah nolaknya ada aku mah gak mau udah gitu, atau nolak secara tegas? Tegas. Contohnya kayak apa nih? Gimana? Nolaknya seperti apa gitu? Wow. Karena kan pasti ada penyebabnya apa? Tidak baik. Tidak baik gitu. Terus ada lagi? Sudah? Nah, mungkin kalian juga sudah tahu ya, jika ada yang mau ngajak ke dalam kayak geng-gengan kayak gitu, terus kalian juga harus nolak. Jangan nolaknya secara baik-baik, karena zaman sekarang itu kalau misalnya kita nolak secara baik-baik kan mereka itu suka kayak ngancem gitu. Terus selain diancam itu kayak dipaksa gitu. Jadi sebisa mungkin kita kan harus nolaknya secara tegas gitu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian bimbingan pada hari ini, semoga bermanfaat gitu ya. Terima kasih juga sama kalian yang sudah datang ke ruangan BK untuk bimbingan kelompok gitu ya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.